Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Langsung saja kami dari kelompok 14 akan memaparkan tentang internalisasi akhlak tasawuf dalam mata pelajaran di sekolah sebagai paradigma baru pendidikan. Oke, jadi latar belakang ya. Latar belakang pengajaran tasawuf di dalam dunia pendidikan sangat penting dilakukan. Oke, pengajaran tasawuf di dalam lembaga pendidikan Islam mulai dari ibtidaiyah sampai perguruan tinggi akan mendorong dimensi etis atau akhlak peserta didik, sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi umat yang tidak saja menguasai ilmu Islam dan ilmu umum, tetapi juga berakhlak mulia. Hal ini sangat penting karena bisa menciptakan generasi pemimpin bangsa yang bersih dan bebas dari KKN menuju kehidupan bangsa yang lebih bermartabat. Cek tes. Pengertian internalisasi. Internalisasi merupakan proses yang dikerjakan seseorang dalam menerima sosialisasi. Internalisasi dilakukan melalui pemahaman dan penafsiran lebih lanjut dalam melakukan suatu tindakan. Proses internalisasi tidak dapat dikatakan pasif, meskipun individu terlihat diam saat agen sosialisasi mentransfer nilai dan pesan-pesan informatif. Pada dasarnya, secara lebih mendalam individu tersebut melakukan proses interpretasi atau penafsiran lebih lanjut. Setelah menjalankan proses interpretasi, individu berusaha mengingat serta menanamkan nilai dan pesan informatif dalam batinnya untuk diinternalisasi atau dipahami secara lebih mendalam. 2.1 Internalisasi akhlak tasawuf dalam dunia pendidikan. Itu internalisasi akhlak tasawuf dalam pembelajaran sangat penting dilakukan sebagai bekal awal dalam membentuk akhlak dan kepribadian para generasi penerus bangsa di lingkungan pendidikan. Akhlak tasawuf merupakan akhlak yang mementingkan amal soleh sebagai bagian dari akhlak sosial dan bukannya hanya akhlak individual. Ini berbeda dengan tasawuf selama ini yang kadang-kadang dianggap sebagai antisosial karena mengajarkan tentang uzlah, yaitu pengasingan diri dari pergaulan masyarakat dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf juga pendekatan kepada Allah, tetapi tidak menjauhi kepentingan duniawi. Nah, ini juga diterangkan oleh Sudirman Teba dalam bukunya Tasawuf Positif, Jakarta Prenada Media 2003, halaman 173. Ya, jadi pengajaran pendidikan akhlak tasawuf sejak dini penting dilakukan. Misalnya menanamkan sejak dini rasa keikhlasan dan penghayatan secara mendalam dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Selanjutnya, pengajaran tasawuf harus mulai dikembangkan dengan memperkenalkan konsep-konsep keagamaan yang mengarah kepada pembentukan pribadi yang kuat. Dengan demikian, akhlak tasawuf merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu diajarkan di madrasah dan mata kuliah di perguruan tinggi Islam. Tidak saja untuk mengembangkan kehidupan beragama, tetapi juga untuk mengembangkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bersih, sehat, dan maju. Untuk mengimplementasikan konsep tasawuf sebagai paradigma dasar dalam landasan pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan berpikir, bernalar, dan berperilaku. Kedua, membentuk sistem pendidikan yang berbasis latihan berupa pembiasaan ibadah. Dan yang ketiga, mengedepankan konsep perilaku. Dalam hal ini berakhlakul karimah yang tercermin dalam aturan-aturan sehari-hari. Tes cek. Penutup. 3. Kesimpulan.
Dengan demikian, akhlak tasawuf merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu diajarkan di madrasah dan mata kuliah di perguruan tinggi Islam. Tidak saja untuk mengembangkan kehidupan agama, tetapi juga untuk mengembangkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Nah, 3 saran. Seharusnya, pendidikan akhlak tasawuf ditanamkan kepada seluruh generasi muda sejak dini, agar tercipta kepribadian yang berbudi pekerti luhur dan memahami syariat Islam, sehingga akan terbentuk para generasi muda yang kuat secara moral, spiritual, dan mampu menghadapi segala bentuk tantangan kehidupan yang ada secara bijaksana. Patan Pak Yai. Demikian pemaparan dari kami, kelompok 14. Mungkin ada kata-kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.